Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu pagi yang luar biasa cerah ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan Engkau, kasih dan kesayang-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami diundang oleh Engkau Tuhan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan kami memiliki tubuh yang sehat, memiliki segala sesuatu yang mantap Tuhan, sehingga kami bisa hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian pada Engkau. Kami memberikan persembahan pada Engkau. Kami mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami ingin bertemu dengan teman-teman kami, sahabat keluarga daripada-Mu Tuhan. Supaya kami bisa semakin bertumbuh. Kami menikmati Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami mau menikmati ibadah sebentar, kami menyerahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau juga menjagai dan menolong mereka hingga sampai ke tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini datang penuh dengan sukacita. Mungkin boleh lihat kiri kanan depan belakangnya dulu. Boleh kasih salam terbaik, boleh kasih senyum terbaik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan saudara? Boleh lambaikan tangan siapa yang siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Let's sing. Come on sing. Sekali lagi. Say, haleluya ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari katakan,
mau bersuka untuk dia. Kita mau bersuka buat siapa? Yesus, amin. Come on. Mari beri tepuk tangan bersama. Woo! Say, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Come on, say. Bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Semuanya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan, amin. Bersuka dalam Tuhan. Say, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Amin. Kalau bersuka untuk Engkau Yesus. Haleluya. Mari bersorak. Say. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Say. Bersuka. Asik. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Kalau Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Kau sudah hadir. Kau sudah lahir di hati kami Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami bawa cinta kami hanya untuk Engkau Yesus. Haleluya.
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti embun, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Kau mau lahir di hati kami. Terima kasih kalau Kau mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Kau punya Allah yang hidup. Kau punya Allah yang besar. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam sesuai rencana-Mu Bapa. Apapun kondisi kami tahu Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Memberikan berpuluhan Bapa, biar Kau yang berikan hati kepada kami yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Biar apapun yang kami berikan Tuhan bisa mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, selamat memberi.
Selamat pagi. Terima kasih untuk paduan suara yang telah memberikan pujian, firman Tuhan melalui pujian. Kiranya setiap kata-katanya kita dapat merenungkan ya, ada kedalaman di dalamnya. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan Kau. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk terlibat dalam persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kemajuan gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan orang-orang yang mengelolanya, Engkau berikan hikmat supaya apa yang kami persembahkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Dan juga sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami duduk tenang, kami menyiapkan hati kami membuka hati dan pikiran kami. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap pembicaraan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin, amin. Hari ini saudara adalah minggu ketiga ya, kita minggu ketiga di akhir ini, di akhir tahun ini. Minggu depan satu minggu lagi, hari Rabu, jangan lupa ada Natalan jam 8, jangan sampai terlewat. Memang Pak Gembala dan pengajaran tidak memberikan tema khusus untuk kami hamba Tuhan untuk menyampaikan sesuatu di bulan Desember ini, tetapi temanya berkenaan tentang Natal. Nah, hari ini kita merenungkan tentang artificial peace. Kita didengung-dengungkan dengan damai sejahtera. Natal adalah berita tentang damai sejahtera. Berita itu memang sudah sampai di kita sejak dari kita kecil. Bahwa kita tahu Natal itu membawa damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya damai sejahtera enggak serta-merta ada di dalam keluarga kita. Benar. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin merasa bahwa lagi jauh-jauhnya dari damai sejahtera ini. Dan kita tidak sedang ada di dalam damai sejahtera bahkan. Bahkan damai sejahtera mulai lupa. Apa itu damai sejahtera gitu ya. Dan keluarga kami harus ribut terus, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Tidak selalu tentang pertengkaran, tetapi tentang kesulitan-kesulitan hidup dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia yang nyata, yang di dalamnya tanpa dicari. Pak Ari minggu kemarin katakannya, nggak usah dicari, masalah akan datang katanya gitu. Nah, ketika masalah datang, apakah ada damai sejahtera di dalamnya? Sedangkan Natal bercerita tentang damai sejahtera. Kita ingin damai sejahtera. Siapa yang tidak ingin damai sejahtera? Dan memang manusia diciptakan untuk damai sejahtera. Manusia memang diciptakan untuk berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak mau berbahagia? Semua orang ingin berbahagia. Benar, dalam kuliahnya bahagia, dalam sekolah bahagia, dalam rumah tangga bahagia, dengan pasangan bahagia, tidak berpasangan juga berbahagia, dalam pekerjaan berbahagia, dalam segala hal berbahagia. Tapi gimana caranya supaya berbahagia? Maka manusia menciptakan artificial peace. Kalau artificial itu dikatakan sebagai buatan atau rekayasa. Kenapa kita menciptakan damai sejahtera yang bukan yang sejati artinya ya kalau kita merekayasa. Karena kita ingin bahagia. Benar, di antara kita semua ingin bahagia. Kita membayangkan tentang pasangan yang ideal, yang baik seperti apa. Tapi kan kenyataannya jauh dari ideal itu. Amin dalam hati, jangan keras-keras aminnya. Mungkin yang baru menikah mungkin enggak, ini pasangan ideal saya ya. Saya berdoa supaya sampai 50 tahun, 70 tahun tetap ideal bersama dengan pasangan saudara ya. Biasanya ketahuan 5 tahun kemudian baru ketahuan. Saya enggak ngedoain. Enggak. Nah, ada satu ayat yang menceritakan tentang damai sejahtera yang berkenaan dengan Natal. Yaitu dalam Yesaya yang ke-9 ayat yang ke-5. Dibantu dari atas saja ya. Saya tidak usah pakai ini ya. Yesaya yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya disebut itu penasehat ajaib. Ada penulis yang mengatakan namanya itu nggak pakai koma sebetulnya. Jadi namanya itu panjang. Namanya adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam satu tarikan nafas. Jadi bukan satu seperti itu. Saya kurang tahu ya, saya belum menyelidiki lebih dalam. Tapi di antara nama yang panjang itu adalah Raja damai yang paling terakhir. Maka dia adalah rajanya dari segala raja damai. Bukankah tadi kita sedang menanti-nantikan ingin berbahagia?
ingin berbahagia ya harus damai. Benar nggak? Damai sejahtera. Harus ada dalam kenyamanan itu, baru kita berbahagia. Nah, penasehat ajaib dia memang sumber dari kebijakan, dari segala sesuatu. Dia sumber pengetahuan. Dia Allah yang perkasa, di atas dia tidak ada yang lebih perkasa daripada dia. Hanya dia satu-satunya yang perkasa. Bapa yang kekal, dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang menguasai waktu. Dia tidak ada di dalam waktu, dia bahkan di luar waktu itu. Dia penguasa waktu itu. Dia Raja Damai, dia yang memiliki itu. Nah Allah jarang kita diperlihatkan sebagai Raja Damai. Kita seringkali menganggapnya bahwa dia adalah membawa damai, memberikan damai kepada hidup kita. Tetapi dia tidak memberikan damai. Dia adalah Raja Damai, dia adalah sumber damai itu. Dia adalah sumbernya. Nah ayat ini konteksnya, keadaan pada waktu itu adalah pada saat itu Yehuda terancam oleh dua musuh besar, yaitu Aram dan Israel Utara. Pada waktu itu setelah Salomo meninggal, itu Israel terbagi dua, utara dan selatan. Nah ini adalah yang selatan, Yehuda itu. Nah itu dua Israel itu ribut karena faktor politik seperti itu. Nah yang bawah ini, yang Yehuda ini lagi diancam sama atasnya itu. Di atasnya itu adalah Israel Utara atau yang ininya bekerja sama dengan Aram untuk menyerang Israel yang bawah. Yang bawah itu adalah kerajaan Yehuda. Nah rajanya adalah Raja Ahaz pada waktu itu. Nah Raja Ahaz ketakutan karena ada ancaman dari Israel Utara mau menyerang ke Israel Selatan pada waktu itu. Jadi Tuhan tahu bahwa Ahaz sedang gundah gulana, sedang terancam. Maka Tuhan mengirimkan nabinya untuk menyatakan firman Tuhan melalui Yesaya. Kalau sudah baca dalam Yesaya 7 ayat 3 dan 4, dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, keluarlah menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yashub anakmu laki-laki di ujung saluran kolam atas di jalan raya padang penatu. Dan katakan kepadanya, Tuhan berfirman kepada Ahaz itu, jagalah agar dirimu tetap tenang, jangan takut, jangan kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap itu. Aram dan Israel Utara pada waktu itu disebut sebagai puntung api. Ini bukan api yang bisa membakar. Mereka seperti satu negara besar tapi cuma puntung aja. Jangan takut, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera sebetulnya. Sudah memberikan pesan bahwa kamu akan dilindungi. Tetapi Ahaz tidak mau. Lalu dimunculkan ayat yang tadi ya, yang tadi tentang Raja Damai itu sudah diberikan juga. Ahaz tetap tidak mau, Ahaz tidak percaya. Ia menolak tanda dari Tuhan, dia menolak pesan daripada Tuhan. Dan malah minta tolong kepada bangsa Asyur. Nah, dia sudah dijanjikan sama Tuhan tentang damai sejahtera, tapi Ahaz memilih untuk minta pertolongan bangsa Asyur. Bangsa kafir yang memang secara militer mereka kuat sekali. Karena kelihatan, janji Tuhan mah gak kelihatan. Benar, janji Tuhan mah kita diberitakan tentang damai sejahtera Allah menyertai kita, nggak kelihatan tuh. Tetapi rupiah mah segepok katingali, benar nggak saudara ya? Tetapi pemerintah dan pejabat dan polisi mah kelihatan. Nah Ahaz seperti itu, dia meminta bantuan kepada militer Asyur yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Justru Asyur yang menaklukkan dia. Orang yang dimintai tolong oleh Ahaz, tapi justru dia mendapatkan, dia kehilangan kebebasan dan kehilangan damai sejahtera. Ahaz seperti cerminan manusia yang cemas karena merasa tertekan dan terancam. Ahaz mengakui bahwa dirinya lemah, kekuatan militernya tidak besar. Dia merasa bahwa saya lemah. Saya harus ada sumber kekuatan bisa menampung saya, menguatkan saya. Maka dia mencari sumber kekuatan yang bisa membuat dia bisa damai sejahtera. Supaya bahagia pada akhirnya. Dia melihat yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Asyur. Padahal firman Tuhan sudah memberikan janji tentang damai sejahtera itu. Sang Raja Damai itu sudah dijanjikan kepada dia. Tetapi dia tidak memilih itu. Kenapa? Karena gak kelihatan. Karena yang kelihatan mah uang segepok. Gitu ya. Ada Bapak Kolonel apa, Bapak Jenderal apa yang mau nolongin saya, membantu saya. Ada pejabat siapa yang mau, saya mau bersandar kepada dia. Ahaz sama seperti kita, yang lingkungan keadaannya selalu menekan dan mengancam. Setiap kita
tanpa diundang, ancaman dan tekanan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur aja sudah terancam. Bangun tidur, aduh bangunnya kesiangan 5 menit, itu sudah terancam saudara. Karena 5 menit jalan itu sudah berubah. Aduh kayak telat, nyampe ke kantor di polototan. Atau minimal dapat penalti dan lain sebagainya. Itu baru bangun tidur. Jangan dicari juga kita sudah terancam dan sudah tertekan saudara. Dan belum dalam kinerja, dalam prestasi di kantor. Kalau tidak ada prestasi, kenapa dicarekan? Benar nggak? Saudara-saudara yang bos-bos di sini juga kalau lihat anak buahnya, aduh goreng-goreng pisan dia dipanggil anak buahnya. Kenapa kamu tidak bagus kerjanya? Benar. Dan kita juga mengalami terus tekanan seperti itu. Entah sebagai bos, entah sebagai karyawan. Sebagai bos, kalau karyawannya kayak gini, atau mau balik ke kerjaan, proyek bisa jadi gagal. Nanti saya juga dimarahin sama klien dan lain sebagainya. Kita terus mengalami ancaman-ancaman seperti itu. Maka kita memiliki pertahanan di dalam diri kita. Manusia ingin memiliki kepastian akan masa depan. Maka manusia berusaha untuk men-setting masa depan. Benar. Ahas sedang men-setting masa depan. Ahas sedang merekayasa. Merekayasa, ini 2 kali ini kayak rekayasa muncul. Merekayasa. Supaya damai sejahtera itu ada. Supaya kebahagiaan itu akan tercapai. Bagaimana caranya? Kontrol. Kita semua berusaha untuk mengkontrol segala sesuatu. Supaya semuanya berjalan dengan lancar. Benar? Kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita mengkontrol segala sesuatu. Karena disangkanya kendali hari ini itu akan menentukan masa depan. Maka kita berusaha untuk mengkontrol segala sesuatu. Mengendalikan segala sesuatu. Nah sekarang manusia berusaha untuk mengontrol segala sesuatu. Dari HP-nya saja, dari HP saudara-saudara sudah setting. Ketika HP baru langsung disetting. Hayang kieu, entong kieu. Benar gak saudara ya? Pengennya gelap modenya. Jadi kalau lihat nanti poek pisan gitu ya. Karena saudara pakai mode gelap sepertinya. Terus oh ini teman di blok, benar ada yang di blok udah berapa ribu teman saudara yang di blok. Gandeng si Iman. Saudara mengkontrol HP saudara, ini harus sesuai dengan keinginan saya. Benar. Dan ketika kita membuka, aduh saya sukanya sepeda. Maka ketika buka IG, sepeda keluar, sepeda butut, sepeda halus, sepeda rusak, sepeda dijual, sepeda dicuri. Tentang sepeda keluar KB. Yang lain enggak, karena saya enggak mau. Saya mau mengkontrol HP saya. Kalau HP-nya tentang firman Tuhan, melulu berita-berita dunia dihapus semuanya, kebalikannya. Ya, istri saya dia kalau lihat HP istri saya selalu, kenapa HP dia tangkar terus ya kata saya. Isinya lagi parkiran ribut, lagi dagang ribut sama tetangganya. Nah HP maneh mah musuh terusnya gawe rahasia HP. Itu algoritma saudara. Orang tahu bahwa saudara ingin mengontrol HP saudara, maka dijajahkan. Dijajahkan itu bahasa Jerman, saudara, artinya diiyahin gitu ya. Diiyahin sama si algoritma itu. Kop, mana hayang naon, kop. Mana hayang pasea, kop dibere pasea kabeh. Mana hayang tentang naon, tentang baju, bere tentang baju kabeh. Dikasih semuanya. Orang menyangka, oh saya bisa mengkontrol. Oh ini ada hiburan yang memang bisa dikontrol oleh saya. Ini harapan. Karena saya tidak bisa mengontrol rumah, HPW dikontrol. Gitu ya. Saya tidak bisa mengontrol yang lain. Artificial, ini kebahagiaan yang palsu saudara. Ini kita sedang mencoba untuk membuat kontrol. Tapi sebetulnya perusahaan yang internet, yang sosial media itu justru mengontrol saudara. Anda pengen apa? Pengen baju, bere baju. Anda pengen apa? Pengen wisata, bere wisata. Anda pengen apa? Pengen tentang bursa saham dibere. Sepertinya kita sedang mengontrol, tapi sebenarnya dia di atas kita lebih mengontrol lagi. Lalu dia mengontrol segala sesuatu, settingkan, dikeluarkan hal ini, keluarkan hal itu. Sepertinya kita mengontrol, tapi sebenarnya kita sedang digeser oleh dia. Kita sedang digeser bahwa, hei manusia, kamu tidak bisa mengontrol segala sesuatu, tetapi kamu bisa mengontrol HP. Kontrol saja HP-mu, jangan kontrol yang lain. Disangkanya kita sedang hebat. Tidak, ada di atas kita sedang mengontrol lebih hebat lagi. Nanti ada perusahaan yang lebih besar lagi yang bisa mengontrol lagi. Akhirnya semuanya dikontrol. Semuanya sama tentang bagaimana bisa mengendalikan segala sesuatu. Saya sedang mendesain rumah yang pengennya itu rumah pintar. Jadi rumah pintar tuh sebenarnya nggak pintar-pintar banget tapi bisa diatur gitu maksudnya ya. Jadi kalau mau pulang ke rumah masih berapa kilo,
AC-nya nyalain, lampu dinyalain, teko masak air misalnya ya, terus nyeplok telur gitu ya, nian capcay, saya bisa nian capcay. Tapi maksudnya begitu datang ke rumah, dia tinggal celek datang, air sudah ada, kopi sudah tersedia, capcay hanut, nasi ngebul seperti itu. Itu rumah pintar disebutnya. Ketika malam jam sekian saat tidak perlu melakukan apa-apa, jam 9 pasti terkunci semuanya, cek, semuanya terkunci, lampu akan redup semuanya, set. Itu rumah pintar. Apa yang sedang dikerjakan? Mereka sedang ingin mengontrol. Karena disangkanya ketika kita berhasil mengontrol, kita berbahagia. Pagar tekudu dibuka, pokoknya mah amun ngaliwatna, lihat wajah saya, pagar itu buka. Lihat wajah saudara, mau dibuka. Nebikin ke kiamat mau dibuka eta pagar, harus lihat wajah saya. Wajah saya baru dia buka. Itu rumah pintar. Kita ingin mengontrol segala sesuatu. Saudara, kita ingin mengontrol dunia hiburan kita. Kita ingin mengontrol pekerjaan di kantor kita. Kita ingin mengontrol segala sesuatu dan kita mempercayai kalau kita bisa mengendalikan, kita akan berbahagia. Sebenarnya mengontrol dan mengendalikan itu tidak salah. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Benar gak ya? Kalau bos-bos juga, kalau gak dikontrol gak mungkin. Anak buahnya harus dikontrol, harus dikasih tahu. Tetapi apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Bukan kinerja, bukan bentuk pertanggungjawaban supaya hidup kita efektif dan berguna bagi kerajaan Allah. Bukan. Tetapi kita ingin itu supaya kita damai sejahtera, supaya kita tidak terganggu. Supaya kita bisa berbahagia. Apa yang membedakannya? Apa yang mendorongnya, saudara? Sebenarnya bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif, bekerja dengan cerdas itu perlu, penting. Memang harus seperti itu. Tetapi apa tujuannya? Teknologi itu netral-netral saja. Teknologi dibuat supaya kita manusia menjadi mudah. Supaya kita efektif. Tetapi ketika teknologi dibuat untuk supaya membuat artificial peace. Rekayasa damai sejahtera. Itu salah. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Apa yang membuat manusia memperoleh damai sejahtera. Jadi manusia itu selalu seperti itu ya. Selalu swing ke kanan atau swing ke kiri. Swing ke kanan kalau buat saudara ya. Swing ke kanan atau swing ke kiri. Kalau enggak malas saya percaya Tuhan akan menolong saya. Nges kudu gawe. Pokoknya nama Tuhan akan menolong. Gitu ya. Yang satu lagi percaya semua harus dikontrol, semua harus dikendalikan. Supaya kita bisa mendapatkan bahagia. Manusia selalu begitu. Amun kedua salah motivasi. Selalu begitu. Kedua salah motivasi. Kita harus di tengah-tengah. Kita bekerja dengan benar karena Allah yang mendorong kita. Karena kita mengasihi kerajaan Allah. Karena kita mau supaya hidup kita efektif. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau kedua, kita mau rajin. Tetapi saya rajin bukan karena untuk saya bahagia. Tetapi supaya hidup saya sesuai dengan panggilan Kristus. Orang kita harus di tengah. Jangan malas, jangan ambisius untuk kesenangan pribadi. Kita harus ada di tengah-tengahnya. Nah yang pertama dari ayat yang tadi kita belajar adalah menerima sumber damai. Sebenarnya sumber damai itu, Raja Damai itu sudah dijanjikan. Kita sudah digenapi. Dan sudah diberikan kepada kita. Ayatnya kalau saya ulangi sedikit lagi ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Jadi sang Raja Damai itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kita tidak menerimanya. Kita menggantinya dengan kendali, dengan kontrol. Kita tidak mau untuk seperti itu. Roma 5 ayat 1 katakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Orang yang dibenarkan berdasarkan iman, saudara dan saya, harusnya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Harusnya damai sejahtera itu sudah keterima, sudah diberikan oleh Tuhan, sudah diterima. Karena kita di dalam Kristus, harusnya kita hidup di dalam damai sejahtera. Bersama-sama dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi sang sumber damai itu telah dijanjikan, telah digenapi, telah diberikan kepada manusia. Damai sejahtera hadir melalui pribadi Kristus, bukan karena situasi hidup, bukan karena keadaan. Ahas tadi menyandarkan damai sejahtera dan ketenangan dan kebahagiaannya karena keadaan. Ahas menganggap bahwa keadaannya pada waktu itu tidak bisa membuat dia damai sejahtera. Karena tidak ada yang kelihatan. Karena jumlah militernya sedikit. Karena negerinya lemah.
maka dia memerlukan sesuatu yang lebih kuat. Karena investasinya kecil, karena tabungannya kecil, karena nggak ada gepokan uang di dalam rumah, karena kita nggak punya tanggelan. Tanggelan itu bahasa Jerman, saudara ya. Tanggelan gitu ya. Tidak ada yang bisa memberikan backing kepada kita. Maka kemungkinan untuk damai sejahtera itu tidak ada. Kita selalu melakukan seperti itu. Kita menganggap bahwa keadaan dan situasi yang membuat kita bisa damai sejahtera. Ada pekerjaan, ada gaji yang cukup, keluarga baik-baik saja, tetangga baik-baik saja, Pak RT bager, Pak Lurah bager, Camat bager, Wali Kota bager, Gubernur bager. Kan teu kabeh, bener teu? Kan teu kabeh. Kan Gubernur, nggak usah diterusin, mending yang lain saja. Maka manusia hanya bisa memperoleh damai sejahtera jika bersama sumber damai. Di dalam Roma tadi, kita yang sudah didamaikan, yang sudah dibenarkan karena iman, harusnya hidup bersama-sama dengan Allah dan mendapatkan damai sejahtera. Harusnya itu. Pak Hari minggu lalu katakan, sukacita di dalam Kristus. Nah hari ini kita akan sedikit lebih dalam, apa itu di dalam Kristus. Karena tadi kan ayatnya gitu kan. Sebab kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita. Di dalam Tuhan, damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Nah apa maksudnya di dalam Tuhan? Apa maksudnya bersama-sama dengan Tuhan? Setiap kita mungkin merasa bahwa saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Tapi realitasnya apa? Realitasnya apa? Kalau saya cuma ngaku-ngaku sebagai orang dalam kerajaan surga, lalu surga juga mengakui saya, ya berarti saya sudah ada di dalam, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Bersama dengan Tuhan, artinya ada 3 sebetulnya saudara ya, saya dengan cepat aja. Yang pertama ada persatuan rohani, kita dengan Kristus kita sudah disatukan kembali. Benar, kita sudah mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, lalu hidup bersama Dia. Kalau kita dibaptis, saudara sudah dibaptis semua di tempat ini, sudah ada disatukan di dalam Kristus. Nah itu namanya bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah kita mendapatkan identitas baru. Kita disebutkan manusia lahir baru, manusia baru. Benar, ada identitas kita. Kenyataannya memang kita sudah disatukan. Yang kedua kita mendapat identitas baru, kita diselamatkan. Benar, kita dijanjikan bahwa kita adalah ciptaan baru, anggota dari tubuh Kristus. Kita mengalami itu, kita diselamatkan. Tapi masalahnya bersama dengan Tuhan tidak berhenti di situ. Itu baru status, baru identitas, baru kenyataan rohaninya. Nah bagaimana dengan keseharian kita? Bersama dengan Tuhan artinya berpartisipasi dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan berkasih karunia dalam kehidupan kita, lalu kita ada berpartisipasi di dalamnya. Hidup dalam kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Saudara, perjalanan kita bersama Kristus itu naik turun. Benar ya? Ada gagal, ada berhasil. Apakah di sini semuanya gagal terus? Tidak. Apakah di sini semuanya berhasil terus? Tidak. Kita dua-duanya. Kita mengalami keberhasilan, kita juga mengalami kegagalan. Tetapi ketika kita berhasil, ketika dengan gagal, kita bersama siapa pada saat itu? Adakah Tuhan pada waktu itu bersama-sama dalam kegagalan? Apakah ada Tuhan dalam keberhasilan itu? Apakah ada Tuhan dalam penderitaan itu? Apakah ada Tuhan dalam sukacita itu? Kita ngaku-ngakunya bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dalam keadaan-keadaan seperti itu, mungkin kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dalam pergumulan itu, mungkin kita tidak membawa Tuhan. Pergumulan lagi susah, gak bawa Tuhan. Apalagi lagi berhasil, apalagi lagi happy, apalagi lagi keluar kota, lagi happy-happy. Mana ada Tuhan ada di sana. Nah, yang namanya bersama dengan Tuhan adalah bersama-sama dengan Tuhan membawa Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kita. Keadaan kita tidak selalu baik, tetapi juga keadaan tidak selalu buruk. Kita jatuh bangun di dalamnya, saudara. Nah, proses itu mengajar kita untuk menjadi lebih peka dengan kehendaknya. Itu yang namanya bersama dengan Tuhan. Jika kita ada kegagalan dan kita tidak menjadi peka, kita tidak bersama dengan Tuhan. Kalau kita dalam keberhasilan, kita juga tidak menjadi peka, kita tidak bersama dengan Tuhan. Ketika dalam pergumulan, lalu kita tidak mendapati Tuhan di dalamnya, kita tidak bersama dengan Tuhan. Yang namanya bersama-sama dengan Tuhan adalah dalam segala sesuatu.
Lalu apa hasilnya? Hasilnya membuat kita menjadi tahu Allah bersama-sama dengan saya. Saya tahu bahwa keberhasilan ini bersama dengan Tuhan. Dan berikut juga mungkin ada kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan dalam hidup saya. Itu juga bersama dengan Tuhan. Mungkin juga Tuhan sedang menegur kita, itu juga bersama dengan Tuhan. Membawa Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita ngaku-ngakunya sebagai anak Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Tapi tidak pernah membawa aspek Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Bahkan ketika buka Tokopedia atau Shopee, waduh kesebut namanya ya. Kita gak pernah tanya tuh, ini dibeliin entah. Kita lagi bergumul, ini mati perkara kecil gitu ya. Nanti aja perkara gede lah. Kalau perkara besok saya mati atau enggak, nah baru Tuhan ikutan. Enggak gitu. Semua hal, semua aspek Tuhan ikut serta di dalamnya supaya kita tahu bahwa Allah bersama-sama di dalamnya. Itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, waktu ke waktu membuat kita makin selaras, makin tahu, oh ini kehendak Tuhan tuh. Jadi ketahuan, oh Allah tidak suka dibeginikan. Allah tidak suka ketika firman-Nya ditolak. Allah tidak suka ketika saya melakukan itu. Allah tidak suka ketika saya membandel. Ketahuan tuh. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Hasilnya adalah karakter yang dewasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan resiliensi bahasa Indonesianya. Atau bahasa Indonesia artinya adalah ketangguhan. Orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan adalah orang yang tangguh. Saudara boleh merenungkan sebentar. Apakah saudara sudah cukup tangguh saat ini? Orang tangguh adalah mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, bertahan. Adaptasi, robah segala sesuatu, saya bisa. Untuk bertahan dalam tekanan-tekanan, saya bisa. Bertahan dalam stres, saya bisa. Saya nyangka umur saya yang baru 31 ini, stresnya gak akan gede. Enggak, ternyata stresnya masih datang. Saya masuk. Kenapa Tuhan stresnya munculnya di umur sekian ya Tuhan? Harusnya pas kemarin di umur saya 27. Kenapa di 31 ini baru muncul? Ternyata di umur berapapun stres itu muncul. Dan ketika stres itu saya mulai melihat saya cukup tangguh apa? Apakah saya punya resilient itu? Punya ketangguhan itu? Ketangguhan hasil dari mana? Hasil dari hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, tekanan, trauma, belum trauma saudara ya, ada trauma, ada perubahan besar dalam hidup. Semua mengalami perubahan besar dalam hidup. Menikah, punya anak, dikeluarkan dari pekerjaan, ganti pekerjaan, ganti kota, ganti segala sesuatu. Itu perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Mampukah kita beradaptasi? Mampukah kita bertahan di dalamnya? Nah, kemampuan itu datangnya dari mana? Dari pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang Roma tadi katakan bahwa harusnya orang-orang yang telah diterima secara iman hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Orang itu harusnya memiliki damai sejahtera. Kumaha carana? Ya caranya libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita menganggapnya sepele. Nantilah kalau hal besar saya mau berdoa. Baru saya berpuasa. Baru saya berlutut. Baru saya nyembah Tuhan benar-benar ketika hal besar. Tetapi hal kecil enggak nantilah nanti dulu. Enggak. Semua hal. Karena di Roma tadi dikatakan sepanjang hidupnya, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara merasa bahwa apakah saya sudah ada di dalam Tuhan, jangan-jangan baru ngakunya saja hidup dalam Tuhan. Tetapi apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan? Apakah Tuhan hidup di dalam perilaku saya? Maka keputusan-keputusan kita, sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita selalu berdasarkan Kristus. Berdasarkan firman Tuhan. Itu bersama dengan Tuhan. Nah saudara, yang tadi nomor 1 kan tentang menerima sumber damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kalau saudara menerima undangan untuk datang bersama Raja Inggris mungkinnya tinggal satu, saya nggak tahu Spanyol masih raja nggak. Saudara diundang untuk datang ke kerajaan. Maka saudara bisa menikmati indahnya kerajaan. Benar? Saudara datang, lalu datang ke Inggris, ayo datang ke saya, bertemu dengan raja itu, Pangeran Charles sekarang rajanya Inggris. Bukan Pangeran Charles, Raja Charles berarti ya, Raja Charles. Maka kita bisa menikmati keindahan daripada istana itu. Saudara datang ke sana tidak perlu membuat merekayasa keindahan. Karena keindahan sudah ada di sana.
Benar? Yang kita kerjakan sekarang adalah kita diundang oleh Raja Damai itu, tapi kita tidak mendapatkan damai. Kita menciptakan damai bersama-sama Raja Damai. Lihat tuh saudara, fabulitnya. Saya ulangi sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. Saudara diundang sama Raja Damai untuk hidup bersama-sama dengan Raja Damai. Tapi di dalam kerajaan Raja Damai itu saudara membuat artificial peace sendiri. Kedamaian rekayasa saudara sendiri melalui tadi ini. Melalui kehidupan saudara. Kan saudara sudah diundang sama Raja Damai. Tapi kenapa saudara menciptakan damai sejahtera sendiri? Saudara harusnya menghadap kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Menikmati janji-janji Tuhan itu. Saudara, kita tidak perlu untuk mempersiapkan artificial peace. Damai yang palsu, damai yang artifisial, damai yang buatan itu. Karena kita harusnya bersama-sama dengan Raja Damai itu. Mungkin pertanyaannya adalah gini. Siapa yang diundang sama Raja Damai itu? Orang-orang yang mengerjakan urusan Raja Damai. Saya diundang sama Pak Raja Charles. Pasti ada urusan, benar? Urusannya yang diurusin urusan kerajaan Inggris atau urusan saya? Urusan rumah tangga saya, bukan urusan rumah tangga kamu dong, urusan Raja Charles yang harus kita obrolkan, yang harus kita kerjakan. Jangan-jangan kita memang tidak pernah mau tahu dengan urusan kerajaan surga. Makanya kita tidak merasakan ada di dalam kerajaan surga. Yang kita urusin adalah kerajaan Dago, rumah saya, Ciroyom, Marudi, gitu ya. Kerajaan Ciroyom yang diurusin. Pantesan kita tidak bersama-sama dengan raja. Karena kita tidak membahas orang yang tidak terlibat dengan kerajaan. Orang yang bersama raja adalah orang yang terlibat dengan urusan kerajaan. Setuju saudara? Setuju dong. Kalau saudara jadi raja, saya jadi raja, undang Rudi, Pak Rudi, ayo datang sama tempat saya, sama kerajaan saya. Lalu kita ngomong urusan apa? Urusan Cikapundung, bukan. Urusan kerajaan ini yang harus diberesin. Ayo kita ngomong bersama-sama. Makanya saudara diundang. Saudara diundang dalam kerajaan sorga untuk ngurusin apa? Untuk ngurusin kerajaan sorga hadir di dalam rumah tangga saudara. Kita tidak mau mengurusin hal kerajaan sorga di rumah kita, di dalam kehidupan kita. Kita mau membuat raja yang baru. Padahal kita sudah diundang sama raja yang sesungguhnya. Maka saudara, Bapak Gereja Agustinus katakan, Engkau telah menjadikan kami bagimu dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Di dalam Engkau. Di dalam Engkau. Kita hanya bisa beristirahat di dalam Yesus. Kita tidak bisa beristirahat di luar Yesus. Apa istirahat? Damai sejahtera. Saudara hanya bisa damai sejahtera di dalam Yesus. Damai sejahtera yang sejati bukan soal keadaan nyaman, melainkan ketenangan batin lahir dari kehadiran Tuhan. Terima kehadiran Tuhan. Terima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu damai sejahtera itu akan mengalir. Jangan terlalu pusing dengan urusan saudara. Ada urusan lebih besar, urusan kerajaan Allah. Nah, seperti apa nih kerajaan Allah? Yang kedua, dipimpin oleh sumber damai. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah, brubio, artinya adalah menjadi wasit atau pengadil atau pengambil keputusan. Jadi biarlah damai sejahtera itu jadi wasit dalam kehidupan kita. Biarlah ketenangan di dalam Tuhan itu menjadi wasit dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dan tidak membawa damai sejahtera, udah prit, itu tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Wasit sudah ngomong. Nah, damai sejahteranya harusnya menjadi pimpinan di atas kehidupan kita, di atas semua keputusan kita. Di bawah pemerintahan Allah, damai sejahtera tercipta melalui kebenaran, kekudusan hidup. Damai sejati lahir dari ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan.
tadi kita sudah terima untuk hadir bersama dengan Raja itu. Lalu apa yang kita kerjakan? Melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang kerajaan inginkan. Hidup benar, hidup saleh, hidup kudus di bawah kerajaan surga. Cuman itu. Semua hal. Ketika cari pasangan dengan benar, dengan saleh, dengan kudus. Ketika bekerja dengan saleh, dengan benar, dengan kudus. Ketika pergi kemanapun, kita pergi dengan membawa kehidupan yang saleh, dengan kebenaran, dengan kudus di hadapan Tuhan. Itu urusan kerajaan Allah yang Allah ingin kita kerjakan. Bukan urusan pribadi kita supaya kita ingin bahagia. Kalau kita mengerjakan kekudusan, kebenaran, dan kesalehan. Insya Allah, kemarin saya ngomong tentang insya Allah. Ya. Insya Allah itu ada loh dalam bahasa Arab, di Alkitab bahasa Arab itu. Kalau Tuhan menghendaki, dan itu memang benar. Kalau Tuhan menghendaki dengan kerendahan hati, maka damai sejahtera itu akan muncul pada saudara. Kalau Tuhan menghendaki, kita dengan kudus, kita hidup saleh, kita hidup kudus, kita hidup benar. Maka Allah akan mengalirkan damai sejahtera itu kepada kita. Nah saudara, kalau kita nurut dengan tadi menerima sebagai bahwa Raja Damai itu menjadi pimpinan bagi kehidupan kita. Maka damai sejahtera itu selalu berkaitan dengan keadilan, keselarasan. Selaras artinya taat dengan firman Tuhan, taat dengan hukum. Saudara bayangkan kalau pertandingan sepak bola tanpa wasit. Seperti apa saudara? Saya cari di dunia kemarin ya, saya cari ketika mempersiapkan ini. Berapa wasit yang meninggal dunia karena dipukulin gitu. Tidak ada tulisan resmi katanya, tidak ada tulisan resmi. Tapi ada 5 lah kurang lebih dari 2012 gitulah sampai 2000 berapa gitu. Ada di Indonesia juga ada, di Spanyol ada, di mana lagi ada. Dan kebanyakan yang meninggal adalah sepak bola tarkam, antar kampung. Nah itu ada tuh, banyak wasitnya dibunuh mati gitu ya. Saudara bisa membayangkan pertandingan sepak bola tanpa wasit. Maka apa yang akan terjadi? Semua orang membuat aturan sendiri. Waktu kecil saya suka main sepak bola pakai bola plastik itu saudara. Bola plastik yang kencang dibolongin dulu supaya nggak terlalu mantul. Lalu kita main sepak bola. Gawangnya adalah sepatu dan sendal yang ditumpuk sebelah sini dan tumpuk sini, nggak ada tiangnya. Jadi nggak ada pinggir kiri kanan dan nggak ada atas. Ketika ditembak itu kita nggak tahu tuh itu masuk atau enggak karena di atas. Maka teman-teman suka ada imajiner, tapi kan tiangnya di sini kan tiangnya gitunya ada tumpukannya di sana gitu ya. Wah bingung sekali pada waktu itu. Tapi karena teman-teman jadi ya oke lah kita happy gitu ya ketika ngejar-ngejar bola, ditarik kaosnya, ditangkap kakinya, diakod gitu ya senang lah, happy lah semuanya. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi ketika final Piala Dunia lakukan seperti itu, benar? Dengan yang benerannya itu tidak terjadi. Nah bagaimana jika seluruh pemain tidak menghendaki adanya wasit? Raja Damai itu kita tolak, kita tidak mau. Kita membuat wasit sendiri. Kita menolak wasit yang sesungguhnya, kita membuat wasit sendiri. Itulah saudara dan saya. Kita tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan firman Tuhan. Kita membuat wasit sendiri, kita membuang wasit. Maka pertandingan kita akan menjadi pertandingan yang chaos. Hampir dapat dipastikan kehidupan kita chaos. Karena ayat tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, menjadi wasit dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Harusnya damai sejahtera itu menjadi wasit. Sang Raja Damai itu menjadi wasit dalam kehidupan kita. Tapi kita membuangnya. Tadi gak mau urusan tentang kerajaan surga. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau lagi bahwa Allah menjadi wasit bagi kehidupan kita. Menjagai kehidupan kita. Maka tidak mustahil Ahas terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Ahas sampai melakukan seperti itu? Karena Ahas menolak Raja Damai. Karena Ahas tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan jangan takut, jangan getar hatimu. 2 negara besar itu jadi puntung berasap, dikatakan demikian. Tapi dia tidak mau, dia tolak itu.
Dia menolak Raja Damai itu. Mari tunduk pada perintah Allah. Jangan berusaha untuk membuat damai sejahtera yang palsu. Lepaskan ketergantungan saudara kepada asyur. Jangan-jangan banyak asyur dalam kehidupan kita. Mari balik lagi kepada Tuhan. Karena Dia yang bilang, anak itu telah diberikan kepada kita. Di Natal ini sudah diberikan. Dan kita mau terima. Ketika terima Dia, maka urusannya adalah menjadi urusan-urusan Dia kehidupan kita. Bukan urusan tentang bagaimana supaya hawa nafsu saya, supaya keinginan-keinginan dunia saya dipenuhkan. Bukan. Tetapi bagaimana urusan kerajaan surga itu terjadi dalam keluarga saya, dalam hidup saya. Kalau urusan kerajaan itu dikerjakan dalam kehidupan kita, maka Allah menjanjikan damai sejahtera itu. Karena tadi di ayatnya dikatakan bahwa engkau harus hidup bersama-sama. Ketika engkau hidup bersama-sama, baru damai sejahtera itu mengalir di dalam kita. Selama kita tidak hidup bersama-sama dengan Kristus, tidak ada damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa Ahas tidak mau? Ahas mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Ahas menganggap bahwa Tuhan tidak berdaulat. Ahas menganggap bahwa Dia bukan Allah yang perkasa. Tidak Raja Damai, tidak Allah yang perkasa. Maka Ahas menolak Tuhan. Saudara, kalau kita tidak percaya bahwa Allah berdaulat, maka kehidupan kita akan dihabisi oleh Asyur. Mari kita tidak mau seperti itu ya. Kita mau merancangkan hidup kita berdasarkan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini janji Tuhan. Nah, janji ini harusnya tergenapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Damai sejahtera sudah digelontorkan kepada saudara. Sudah dialirkan dalam hidup saudara. Tetapi bukan hanya mengalir begitu saja. Saudara harus tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Tunduk di bawah firman Tuhan. Hidup kudus, hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kita menganggap bahwa kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan sambil hidup dalam kehidupan berdosa. Tidak mungkin. Kita ingin disebut sebagai anak Allah dan dikatakan bahwa aku diam di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, sambil hidup di dalam dosa. Tidak mungkin. Saya tidak bicara tentang bagaimana kita melakukan dosa, kita semua masih berdosa. Yang saya bicarakan adalah kehidupan berdosa. Kehidupan berdosa. Berbeda dengan kita, kadang-kadang kita berdosa dan kita melakukan kelemahan-kelemahan. Kita mungkin melakukan dosa dan kelemahan-kelemahan, tetapi harusnya tidak mungkin hidup di dalam dosa. Kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Hidup di dalam Allah artinya tidak hidup di dalam dosa. Maka kita perlu bertobat dari hal ini. Bertobat, Tuhan perbaiki Tuhan. Saya tidak mau lagi ini Tuhan, saya tidak mau lagi ini. Saya berjuang berterus Tuhan, aku tidak mau seperti ini lagi. Aku mau maju di dalam Tuhan. Aku mau lepaskan kehidupan ini. Kehidupan ini masih mencengkeram Tuhan, tolong aku supaya aku dilepaskan Tuhan. Dilepaskan Tuhan. Aku tidak lagi punya kekhawatiran di dalam dunia ini, tapi aku percaya kepada Tuhan, Itu pergumulan. Itu yang dikatakan tadi bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama Tuhan yang menghasilkan resilience tadi. Menghasilkan ketangguhan tadi. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa kesalehan, ketekunan, itu mah receh lah, biasa-biasa saja. Nggak ada. Bukan justru saudara, justru kehidupan kita itu adalah kehidupan yang tadi. Hidup kudus, hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Kerjakan itu, cuman itu. Mari saya berharap kita mau menerima Sang Raja Damai. Tunduk pada pimpinannya. Maka hidup kita dalam damai sejahtera. Meski dunia di sekitar terlihat tidak semakin baik. Ancaman
terhadap Yehuda, terhadap Israel itu nyata. Ya, nyata, kehidupan kita mengalami ancaman dan tekanan itu nyata. Tapi mau kita terima Sang Raja Damai itu, tunduk dalam pimpinannya. Maka Allah menjanjikan damai sejahtera itu. Bukan damai sejahtera yang tidak sejati, bukan artificial peace, tetapi damai sejahtera yang sejati. Selamat menyongsong hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Engkau. Engkau sudah diberikan bagi kami semua. Pagi hari ini kami mau merenungkan, kami mau menerima Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa bersama-sama dengan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera itu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak lagi berusaha Tuhan untuk mencari atau merekayasa damai sejahtera palsu Tuhan. Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian ini. Dan kami tetap mengundang saudara untuk kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah-ibadah yang diadakan di Gereja Rehoboth. Saudara-saudara, minggu yang akan datang itu banyak sekali kegiatan yang dapat kita ikuti. Pertama-tama yaitu hari Rabu tanggal 25 ada perayaan Natal Gereja Rehoboth yang dimulai jam 8 pagi. Di situ panitia sudah mempersiapkan acara-acara yang salah satu yaitu film interaktif. Ya, ada film dan nanti saudara bisa berinteraksi dalam film itu. Apa filmnya? Ya tentu pada saat hari itu ya baru diputar. Dan film itu tidak akan muncul di tayangan YouTube ya, karena melalui film itu kita bisa berinteraksi ya. Dan juga yang akan bawa firman Tuhan pada saat itu yaitu Pastor Nino. Ya, keluarganya sudah ada di Indonesia. Hari ini tidak ada di Bandung karena mereka ke Pemalang, ke Dongkal. Ya, mengunjungi keluarga dari orang tua dari Nino di sana. Itu tanggal 25. Tanggal 31 ada kebaktian akhir tahun ya, pengucapan syukur atas berkat Tuhan selama 1 tahun kita alami dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dan segala sesuatu
yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. 31 Desember dimulai juga jam 8 pagi. Pada saat itu akan diadakan, kita akan semua akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan juga akan menerima ayat-ayat mas yang merupakan suara Tuhan pada kita secara pribadi. Karena sebelum kita ambil ayat-ayat mas itu kita berdoa dulu. Dan ayat mas itu merupakan suara Tuhan untuk kita semua secara pribadi. 31 Desember. Tanggal 1-nya yaitu kebaktian awal tahun, kita mau melangkahkan kaki kita. Pertama kita langkahkan yaitu di dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan. Dan kita akan berdoa di sana untuk menyerahkan seluruh rencana, seluruh apa yang kita lakukan pada tahun yang baru. Tahun 2026. Ya. Kalau tanggal 25, kalau tanggal 31 itu adalah hari Selasa, maka 3 hari sebelumnya biasanya itu kita akan doa puasa secara korporat. Jadi saudara, doa puasa korporat itu bukan syarat untuk menerima sakramen perjamuan kudus, bukan. Tapi itu merupakan satu kesatuan hati dalam jemaat Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, supaya kita doa puasa bersama-sama. Baik itu gereja Tuhan, untuk pemerintah kita, terutama juga untuk keluarga kita masing-masing. Baik, selanjutnya, saudara-saudara, pada kemarin ya, ada berita kedukaan. Seperti saudara sudah baca di WA grup. Yang dipanggil pulang oleh Bapak di surga adalah Bapak Julianto Suherman. Itu adalah ayah, papa dari David. Tadi pagi waktu dia bilang begitu, terus mereka ada yang tanya itu David yang mana? Ya, sebab di gereja Rehoboth tuh banyak yang namanya David. Senang orang tua beri nama David oleh sebab David itu sudah raja lah, udah menang sama Goliat lah, pakai katepel lah. Ya, jadi banyak yang nama David. Nah, David yang ini saudara David, suami dari Melvi. Ya. Keluarga Pak Julianto ini, mereka berbakti di Gereja Isa Al-Masih. Jadi waktu kemarin tutup peti, itu dipelayani oleh Gereja Isa Al-Masih. Dan juga besok pemberangkatan. Dan hari ini penghiburan akan dilayani oleh gereja Rehoboth. Di Bumi Baru 2, ruang A. Jadi nanti sore jam 7 kita gereja Rehoboth akan melayani kebaktian kedukaan. Ya, sebagai terakhir, bagi saudara yang belum mungkin masih lupa untuk persembahan syukur, saudara bisa ambil envelope-nya di depan dan saudara bisa berdoa berapa banyak saudara memberikan pada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua selama tahun ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, itu berkat Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami juga sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh paduan suara Sion 2. Terima kasih Tuhan, itu berkat Tuhan. Itu semua boleh membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin mengasihi Tuhan. Hidup dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebaktian-kebaktian selama minggu depan. Yaitu perayaan Natal, kebaktian akhir tahun yang disertai oleh
sakramen perjamuan kudus dan kebaktian awal tahun. Mari Tuhan, Kau sendiri akan memimpin semuanya, sehingga Tuhan kami semua boleh bersuka cita dalam Tuhan, dalam ibadah-ibadah itu. Karena Tuhan telah datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua dari penghukuman yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga akan berdoa untuk pelayanan kedukaan sebentar di Bumi Baru, supaya melalui pelayanan kami semua itu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silahkan duduk dan berdoa.